Berawal dari kota Surabaya, Ahmad Dhani, Erwin Prasetya, Wawan Juniarso, dan Andra Juniadi membuat sebuah band bergenre pop rock bernama Dewa. Tak lama kemudian mereka menambahkan angka 19 di belakang nama Dewa sebagai tanda bahwa band tersebut terbentuk ketika mereka sama-sama berumur 19 tahun. Pada tahun 1986, band Dewa resmi lahir. Namun, baru merilis album pertamanya pada tahun 1992, berjudul Dewa 19 dengan Ari Lasso sebagai vokalis. Lirik-lirik puitis dan suara khas Ari Lasso jadi penanda lahirnya era musik pop rock tanah air. Dewa berhasil menggebrak musik tanah air dengan berhasil membawa pulang penghargaan dari BASF Award 1993, kategori pendatang baru terbaik dan album terlaris. Namun, di puncak kejayaannya, badai datang. Konflik terjadi dalam band Dewa 19. Personil band harus silih berganti, mulai dari keluarnya sang drummer, basis, hingga gonta-ganti seorang vokalis. Meski sering berganti personil, Dewa 19 masuk ke dalam daftar The Immortals, 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa oleh majalah Rolling Stone. Dengan lirik lagu yang tak termakan zaman, Dewa 19 mencapai eksistensi lintas generasi dan menjadi grup musik paling populer di Spotify dengan total lebih dari 2 miliar pemutaran. Ya, tepuk tangan dong buat Dewa 19 sekali lagi teman-teman semuanya. Aduh, bicara soal masa lalu tadi ya, Kang Maman. Apa yang terlintas di benak Kang Maman melihat tadi profil Dewa 19? 40 tahun kan bukan sesuatu yang biasa. 40 tahun tuh 40 tahun tuh adalah saya bersama Andra. Iya. Tapi kalau Dewa First encounter. Oke. Kalau Dewa mulai dari album 19 ya, Mas. enggak lah, bisa bilang main pertama kali nama Dewa itu di musik lorong UNER. Oke. Itu tahun 91. Ya, Dengan honor Nggak dibayar. Tunggu. Nasi box. masih nasi box. Ya. Oke, mungkin saya mau cross check apakah yang ini? Bukan. Bukan. Ini beda masih lagi. downbeat. Ini masih downbeat. Masih downbeat tapi mulai membawakan lagu-lagu pop rock. Oke, dibayar berapa? Lumayan ini Dan ya. Berapa? 2,5 juta kayak seingat tuh. Iya, pokoknya satu orang bisa lah untuk beli kaset 2-3 biji gitu. Bukannya yang 2,5 juta yang di Stekpi ya, Mas? Itu juga 2,5 juta itu. Nah, apakah itu juga kemudian yang menginspirasi ingin mendatangkan... Itu 750.000 ini. Oh, 750.000 kan. Oh, itu ya malah. Iya. Malah Aku lebih yang murah. kecil, iya. Oh, dia kecil. Iya. Nah, Ya. Tapi kata teman-teman 2,5 juta, potong nih. susahnya. Bilangnya seperti kamu kayak sekarang lah. Kan aku memulainya. Nah, tapi apakah itu juga menginspirasi untuk mendatangkan para personil tadi untuk collab dengan Dewa yang sekarang? Ya tentunya kan Extreme dan Mr. Big kan tentunya itu idola kita waktu dulu, waktu zaman ini nih. Zaman ini tuh ya Ada idola. satu lagi, Winger ya. Ya, Winger. Winger juga salah satu yang kita incer untuk kita manggungkan di Indonesia juga. Oke. Winger. Kalau ini pas nyanyi Extreme. Enggak. Toto. Ekstrim aku pakai akustik. Enggak maksudnya di lokasi ini. Oh iya. Di sini, habis ini kita turun kita pakai akustik. Ada fotonya juga. Sekali latihan di rumah ini. Ini ambil Work and work. Oke. Terus sedikit ya flashback. Nah, kalau ini Ini di rumahnya Harun, dari mana Harun tadi? Ada tadi, ini Di rumahnya Kuitang. Harun. Iya, di di Kuitang. Kuitang. Jadi Sebelum udah jadi BASF anak Award band 1. Jakarta ya ini ya? Belum. Belum juga. Saya masih Surabaya saya. Rambutnya gondrong-gondrong kayak Aku gini ini juga masih pada Surabaya. catokan nggak sih? Namanya keriting papan. Keriting papan. Tapi rambut aslinya emang keriting ya? Iya. Sama Asik. sama Mas Elo lebih keriting lagi. Sama kayak Milo sama. Ini pas di mana? Kapan? Di Los Angeles. Di Los Ini Angeles. apa SF ya? Ele. Iya. Sama Los Once ya? Angeles. Airport LA. Ini Mas Once lagi tidur beneran ya? Iya, capek kasihan dia. Oh wow.
Kita tuh memang tukang bully, makanya itu bikin titelnya kayak gitu. Jangan bikin kesalahan di Dewa pokoknya. Seumur hidup tenang. Oh gitu. Oh jadi karena ada kesalahan yang dilakukan. Ya tidur Oh sembarangan. enggak ya? Oh enggak gitu. Karena tidur sembarangan. Oh gitu, Bahaya. sembarangan. Nah kembali ke Kang Maman. Jadi apa Kang Maman, satu kata yang mencerminkan Dewa dalam kacamata Kang Maman tadi? Susah ditebak karena seperti lagu yang paling saya sukai dari Dewa itu 158 kata tanpa refrain. Oh Kirana. Itu lagunya yang laris selalu sama lupa kemarin. saya gitu. Ada 158 kata. Coba cari lagu Indonesia yang 158 kata di luar Indonesia Raya. 158 kata ya? Sebagai 158 kata dan album pertama yang dalam sebulan terjual 250 ribu itu kan Mas? 370. 370. Oke. Dan itu lagu pertama, single pertama yang meledak. Iya. Kalau Mas Indu sebagai anak Gen Z ngelihat Dewa 19 sekarang, Oh, Gen Z ya? Milenial sih sebenarnya. milenial. Tapi wajahnya Nah, menariknya gini, aku tuh setiap interview gitu ya, banyak banget ketemu musisi-musisi Surabaya gitu. Dan Dara Puspita aku pernah interview. Terus kemudian Bob Tutupoli, Arthur Red Kaunang. Spider. Nah ini menariknya kalau aku ngelihat ke belakang gitu ya dari musiknya yang ada di Surabaya, aku berpikir ada dua. Apa jadinya kalau Ahmad Dhani, Ari Lasso dan Mas Andre yang ada sekarang gitu ya, tidak lahir di Surabaya. Dan yang kedua, apa jadinya kalau misalkan Dewa ini tidak membawakan musik pop rock? Karena aku berpikir selalu kayak Mas Dhani ini sebenarnya influence-nya jazz banget, Pat Metheny segala macam gitu-gitu. Nah, apakah juga sebenarnya orientasinya ke sana? Karena jadi pembaharu, Mbak Kak Yo. Pembaharu dalam artian band. Kalau Surabaya itu kalau nggak jazz ya metal banget. metal banget, Bubi Chan segala macam jazz. Atau jazz banget Jeko ya. Semana jazz banget gitu, Surabaya Oke. semua. Nah, ini nih pembaharu gitu. Aku kadang berpikir ini nakal aja Mas Dhani ya. Sorry nih gitu. Kalau Mas Dhani mainnya mungkin sejago Bubi Chan gitu ya, mungkin jadi band jazz gitu. Iya, Sebenarnya gimana tuh Mas? Gak sejago Bu Bicara, saya pengennya main jazz. Nah, ini justru menarik juga. Kan kalau dilihat dari taste musiknya, masing-masing personel kan kadang juga punya Iya. aliran masing-masing ya. Seandainya ada perbedaan, Mas Dhani udah aransemen, tapi kalau misalnya ada member yang nggak setuju itu gimana? Dengan aransemen, Ya, remake lagunya gitu. Sebenarnya kalau aransemen tuh gini ya. Jadi Once itu dulu pernah ngomong sama aku, sedikit protes juga. Dewa drumnya jangan di-replace dong. Ya agak susah ya kalau yang nggak paham ya. Di-replace itu drumnya ditambah, di make up. Drumnya itu di make up gitu. Sehingga setengah agak mesin dikit. Gitu. Setengah agak mesin soundnya gitu kan. Dia maunya, Dewa tuh, maunya Once, Dewa tuh mainnya drumnya polos. Suara drum beneran gitu loh. Aku bilang sama Once, ya kan kamu udah punya solo albumnya di situ aja. Di solo album aja kalau kamu mau drum yang polos ya. Nah, kalau di Dewa ini, aku ini musisi elektronik. Gitu. Ya makanya di Dewa ini musiknya elektronik karena ada aku. Gitu. Kayak misalnya Andra, misalnya dia seperti Once misalnya gitu ya. Ya Gimana? Nah itu pertanyaannya. Itu bisa dia lampiaskan di Andra and the Backbone kan. Oh, Gitu. jadi tetap yang lain yang harus mengalah gitu Mas Dhani? Bukan yang harus mengalah, ya, yang lain harus menerima bahwa ada Ahmad Dhani yang memang jiwanya elektronik. Sekarang kalau misalnya Kak Firza, Elo gitu, sebagai orang yang bergabung di Dewa, setelah beberapa tahun ini gimana? Rasanya ada yang berubah nggak sejak pertama kalau diwawancara, oh ya ini ya tantangan baru gitu. Kalau Kak Elo sekarang sudah bertahun-tahun sama Dewa, lebih menantang atau gimana? Ikan Dhani gak percaya. Manggungnya udah pasti seru lah ya buat kita ya gitu. Maksudnya itu part of the profession kita lah gitu. Tapi saya lebih suka menikmati suasana di belakang panggung ya Mas. Misalnya ya, Guyonnya mereka ini luar biasa loh sebenarnya. kalau Firza, Dewa 19 itu otentik banget. otentik. Otentik banget. Jadi nggak bisa ngerubah apa-apa. Nggak bisa. Tapi lu masuk. banget gak sih? Lu banget gak sih? Iya pasti. Karena kan dari musik-musiknya pasti udah yang kita tahu tuh ya kayak gitu Dewa tuh. Jadi kalau di aku sih cuma bisa meneruskan manggung yang seru gitu. Sama bisa menyampaikan pesan lagu-lagunya karena lagu-lagunya itu kan penuh makna gitu ya. Jadi harus bisa disampaikan dengan baik gitu. Selebihnya ya Dewa sangat berpengaruh lah dalam hidup saya gitu. Sangat berpengaruh. Oke, Mas Agung, makna Dewa dalam hidup Mas Agung sampai saat ini? Makna Dewa. Pencapaian karir saya sebenarnya sebagai musisi drummer terutama ya.
Kemong ya? Enggak. Jadi karena ya dulu waktu mulai bermain musik gitu ya, bisa sampai di mana sih gitu kan, challenge diri sendiri. Gitu. Terus dalam perjalanan yang ngalir aja sebenarnya, tapi akhirnya terus berhentinya di Dewa. Ya ini saya anggap yang udah top gitu, top karir saya gitu. Oke, tepuk tangan dong buat Mas Agung akhirnya bicara juga. Yeay. Nah, saatnya kita akan ulik-ulik lagi, tadi sudah sedikit tentang sejarah Dewa, lalu kita juga mau tahu nih ke depan Dewa ini akan dibawa kemana ya. Dengan perkembangan zaman yang luar biasa, Dewa ini ternyata dari rezim ke rezim tetap aja loh eksis. Apa sih resepnya? Kita akan kembali sesaat lagi. Hanya di Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada Jawaban. Gitu dong. Oke. Ini satu band yang ini loh. Nggak ada yang titik singgung yang pernah keluar. Tapi kok Once enggak, Mas Ari? Loh lah ya. Masuknya Elo juga bukan dari saya kan. Saya selalu sering bilang. Nah, gue penasaran dari mana emang. Download Metro TV Extend sekarang.